Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Memuda Raja dimanapun sahabat podcast berada. Semoga pada hari ini sahabat podcast dalam keadaan sehat walafiat dan bisa dengan senang hati mendengarkan podcast kita di episode ke-34 ini. Nah, di episode 34 ini sangat spesial sekali karena kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang luar biasa, yaitu Nabil yang baru saja naik ke kelas 11. Oke, kita kenalan dulu ya, walaupun sebenarnya udah kenal ya Bil ya, di kelas, di luar kelas. Tapi coba Nabil perkenalkan diri kepada sahabat podcast semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Faris. Saya berasal dari kelas 11 IPS. Oke, berasal dari kelas 11 IPS. Ini sebelum kita mulai bincang-bincangnya, gimana nih rasanya naik ke kelas 11? Alhamdulillah cukup senang. Cukup senang. Kok cukup senang? Nggak senang banget? Senang banget. Oh, senang banget. Nilainya gimana? Aman? Alhamdulillah, Bu. Oke, nah ini kita temanya pada hari ini kita ngobrol-ngobrol santai nih terkait sama keseharian Nabil. Nah, kenapa menarik dengan keseharian Nabil ini? Makanya kita akan bincang-bincang ya. Nah, Nabil ini sedikit informasi ya. Memiliki kesibukan tidak hanya di sekolah tetapi di luar sekolah. Penasaran sahabat podcast apa itu kesibukan Nabil di luar sekolah? Nah, bisa Nabil ceritakan gimana? Kesibukan saya di luar sekolah cukup beragam sih. Mulai dari membantu orang tua di pagi hari. Ya. Lalu selesai membantu orang tua, lanjut ke berangkat sekolah. Oke, dan alhamdulillahnya hampir tidak pernah telat ya Bil ya, yang telat. Iya, nah membantu orang tua ini seperti apa? Ya, alhamdulillah cukup senang membantu orang tua, Bu. Terus ibu nih dengar informasi juga. Nah, Nabil katanya juga ada kesibukan lain di malam atau di pagi hari itu Bil, yang menyembelih hewan sapi ya. Nah, itu bisa diceritakan karena ini menarik ya, karena Nabil tidak hanya di sekolah tetapi juga bekerja yang nah ini digaris bawahi dulu, yang tidak mengganggu prioritas utama Nabil sebagai seorang pelajar. Itu gimana tuh Bil? Ceritakan sedikit tentang menyembelih hewan sapi itu seperti apa? Saya mulai menyembelih sapi itu dimulai pada pukul 11 dini hari sampai jam 2.30 dini hari. Oke. Itu Nabil lakukan sudah sejak kapan? Sejak kelas 2 SMP semester 2. Oh gitu, sudah cukup lama ya, kurang lebih berapa tahun itu Bil? 2-3 tahunan ya? Ya, alhamdulillah. Oh gitu. Nah, itu dari jam 11 sampai jam 2.30 pagi ya, itu ya, berapa ekor yang disembelih rata-ratanya? Alhamdulillah rata-rata untuk menyembelih di setiap harinya bisa sampai 10 ekor. Oh, 10 ekor. Oke, itu bagaimana cara Nabil membagi waktu antara sekolah, belajar, ya mana tahu di sekolah ada pekerjaan rumah, contohnya ada PR, belajar keseharian, dengan bekerja di jam 11 itu bagaimana caranya? Saya sebenarnya merasa lelah juga. Kadang-kadang bosan gitu. Tapi balik juga ke kita sendiri karena kita memilih untuk melanjutkan pendidikan. Jadi biasanya pulang sekolah kadang-kadang kalau capek gitu, misalkan nyampe rumah mandi, selesai sholat asar, istirahat jam 5:30 sore, bangun, habis itu mandi, melakukan rutinitas di hari-hari itu.
Oke, jadi berarti belajarnya itu sebelum jam 11 itulah ya, dari ya habis sholat maghrib Iya, gitu Bu. ya, ngecek-ngecek apa jadwal pelajaran untuk besoknya, nyiapin buku dan lain sebagainya. Nah, itu pekerjaan menyembelih sapi tersebut setiap hari dilakukan? Alhamdulillah setiap hari. Oke, ada suka dukanya nggak? Alhamdulillah ada. Ada, boleh di-spill sedikit aja ke sahabat podcast ya. Hmm. Kalau senangnya sih banyak. Mm-mm. Ya satu aja ada diambil senangnya. Mm-mm. Bisa merasakan keringat sendiri di Oke. usia dini. Usia dini. Oke, terus kalau ininya nggak senengnya apa? Kalau nggak senengnya Capeknya? pas lagi capek itu, Iya iya, baru lagi dapat tidur sebentar. udah sekolah lagi Udah gitu ya, sekolah. bangun pagi. Oke. Tapi itu balik lagi seperti yang Nabil sampaikan bahwa itu adalah pilihan dan Iya, Bu. bagaimana kita Menyikapi. iya, bagaimana kita menyikapinya dengan bijak dan kita tahu apa yang harus diprioritaskan gitu. Wah, ini memang inspiratif sekali ya. Bekerja bisa merasakan keringat sendiri, maksud Nabil itu bisa mendapatkan penghasilan yang bisa untuk diri sendiri, ngasih ke orang tua seperti itu, bisa untuk Tabung. ditabung juga gitu ya. Nah, sekolah tetap harus jalan, sekolah nomor 1. Nah, yang kerja itu sampingan begitu ya. Nah, alhamdulillah juga kalau dari kehadiran Nabil cukup baik ya, maksudnya tidak sering nggak masuk gitu ya, maksudnya itu sering masuk, dan misalnya ada sesekali itu pun mungkin memang karena sakit ya Bil ya, sempat waktu itu ya, namanya kita manusia biasa ya, ada daunnya juga gitu. Nah, berarti ini yang didapat sudah ditabung lah ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu penyemangatnya gitu ya. Ya kalau capek, memang semua pekerjaan pasti ada ininya ya, capeknya Ya, pasti ada resikonya gitu. Nah, pesan Nabil nih untuk teman-teman yang nantinya juga, aku kayaknya pengen juga sambil sekolah kerja sedikit yang tidak mengganggu sekolah, itu pesan Nabil seperti apa? Pergunakan waktu kalian untuk hal-hal yang baik. Jangan dibuang-buang waktu nongkrong-nongkrong Iya. nggak jelas gitu ya. Terus apalagi pesannya nih? Udah itu ya, Bu. Itu aja. Dalam ya, walaupun pergunakan waktunya dengan baik. Iya, Bu. Iya, karena untuk dapat tidur sebentar aja tuh udah luar biasa Iya, bagi Nabil ya. alhamdulillah, Bu. Udah alhamdulillah sekali. Oke. Minggu juga Bil setiap hari tadi ya balik lagi? Alhamdulillah tetap. Alhamdulillah setiap hari. Nah, Ibu ini penasaran, gimana sih caranya Nabil belajar untuk menyembelih, karena tidak semua orang bisa bernyali ya. Misalnya orang bisa ada kalau setelah disembelih itu bisa untuk motong-motong, memisahkan mana daging nomor 1, daging nomor 2, tulang dan lain sebagainya. Rata-rata banyak yang bisa. Tapi kalau untuk menyembelih ini belajarnya dari mana? Terus bisanya kapan? Itu bisa diceritakan. Saya awal mula tertarik dengan dunia penyembelihan dimulai dari usia kecil, dari hobi sebenarnya. Dulu karena sering di rumah kan, dulu sering ada yang motong-motong sapi gitu. Senang sama sapi ngelihat, dan orang tua pun juga memang jadi seorang tukang sembelih. Awalnya sebenarnya sih tidak sengaja benernya jadi tukang sembelih. Jadi tukang sembelih di rumah tuh dulu karena nggak ada tukang potong dulu, Bu. Iya. Nggak ada tukang potong. Terus tiba-tiba adalah temen yang gini, coba cari Abing, anaknya almarhum Pak Sam tuh. Dia kan gini sering-sering gini motong ayam, siapa tahu dia bisa gini sapi. Akhirnya mulai dari sana, Bu. Terus waktu itu juga sempat sih diremehin sama temen tuh, Bu. Diremehinnya gimana tuh? Ditanyain, ini yang motong bisa apa enggak, digituin. Sempat juga kemarin pas Idul Adha kemarin tuh digituin sama
ada seorang panitia kurbannya tanyain gininya temannya, ya mana tukang sembelihnya, terus Nabil ditunjukin, kok misi gini, usianya misi muda kali, digituin, bisa nyembelih. Terus alhamdulillah bisa dia digituin. Nah terus akhirnya dari sana alhamdulillah dipercaya, terus jadi tukang sembelih. Ya sampai sekarang. Sampai hari ini. Oke, berarti itu memang dari ketidaksengajaan sebenarnya. Benar. Bukan maaf ya, bukan sengaja abah yang ngajarin gitu, bukan ya. Jadi karena sering melihat gitu ya. Terus waktu kelas 2 SMP sudah diberi kepercayaan untuk nyembeli. Ya, mungkin tidak, maksudnya itu orang-orang kaget begitu. Iya. Dengan usia ya masih pelajar kan, orang-orang menganggapnya masih kecil, tapi sudah bisa nyembelih sekian, ya mungkin udah dihitung-hitung dari kelas 2 SMP udah ratusan sapi yang sudah Nabil sembelih. Begitu ya, dari ketidaksengajaan hingga sekarang. Itu rasanya gimana sih Bil waktu setelah ini? Ada nggak sempet yang kayak ibu ngeliat tuh di tayangan-tayangan media sosial, maaf ya, kayak sapinya ngamuk gitu atau gimana? Ada nggak pengalaman yang unik gitu, ada nggak? Kalau pengalamannya sih banyak Bu. Salah satunya yang paling Nabil inget banget gitu. Yang paling ingat kali waktu sapi yang mau disembelih nangis Bu. Oh ya, emang bener ya ada sapi yang nangis itu ya? Itu gimana ketahuannya dia nangis? Dia maksudnya sapinya nangis gimana? Pas kita ngambil pisunya dulu Bu, terus kita siap-siap mau nyembelih tuh, ngelihat sapinya gini udah pasrah dia. Biasanya kan sapi kalau mau disembelih tuh ngelawan dia, udah pasrah dia, udah gini, baru gitu kasihan rasanya. Gimana mau ndak dipotong, udah gini kan, udah kewajiban, udah hakikatnya dia untuk disembelih. Tapi kembali juga ke awalnya dia Bu, ke hakikatnya dia untuk disembelih. Oh gitu, berarti bener ya kalau ada yang sapi yang nangis sampai memang kelihatan air matanya. Kelihatan itu emang nangis atau emang ya sapi bisa saja kapan aja ngeluarin air mata atau gimana? Emang nangis? Memang nangis Bu. Oh gitu, jadi kayak kita sebagai manusia naluri kita kayak agak aduh sedih gitu ya. Oh itu yang ininya yang unik. Terus Nabil juga nggak hanya nyembelih sapi tapi ayam juga ya? Ayam. Oke, itu mulainya kalau ayam sejak kapan? Kalau ayam sih dari kelas 4 SD Bu. Oh lebih muda lagi. Berarti sudah biasa megang pisau untuk nyembelih. Oh gitu. Wah ini mantep nih Nabil. Nah ini satu lagi sahabat podcast, yang spesial dari Nabil ini, Nabil begitu peduli di sekolah. Contohnya peduli sama pelajaran. Misalnya dia selalu mengingatkan, Bu ada nggak tugas saya yang belum lengkap Bu, saya nilainya apa aja nih yang belum. Nah gitu, itu menunjukkan kalau kita peduli gitu ya. Padahal sebenarnya lengkap-lengkap aja, orang kan Nabil emang jarang nggak masuk gitu, jadi emang masuk terus insya Allah karena absennya juga bagus gitu ya, kehadirannya juga bagus, alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan karena itu yang penting, karena Nabil jam 11 bekerjanya, ibaratnya nyembelihnya itu sampai jam 2:30, ya paling tidur ya bersih-bersih apa jam 3, nanti jam 5:30 kurang lebih bangun lagi, dan kita juga sekolahnya full day ya sampai jam 4 gitu, akan terasa banget capeknya, cuma memang dinikmati. Semoga capeknya Nabil, lelahnya Nabil itu menjadi lillah dan menjadi kebahagiaan untuk orang-orang terdekat. Contohnya itu untuk keluarga, orang tua, untuk ya orang-orang terdekat yang Nabil sayangi. Nah, Ibu mau nanya, Nabil apakah ada niat setelah lulus SMA ini, niatnya kemana? Oh Bu, saya mau kuliah sambil juga akan melanjutkan pekerjaan ini atau bagaimana? Insya Allah sih Nabil maunya kuliah khususnya di bidang pariwisata Bu. Pariwisata. Oke, kenapa itu Nabil ngambil pilihannya bidang pariwisata? Sebenarnya saya juga hobi ke sana juga Bu. Pariwisatanya lebih spesifiknya di bidang mana? Di bagian tata boga. Oke.
Oke, ya kita doakan bersama ya sahabat podcast, semoga Nabil bisa mewujudkan cita-citanya sekolah atau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi begitu ya. Nah, di Tata Boga emang seneng. Nah, setelah itu apa? Setelah kuliah katakanlah 4 tahun gitu ya. Nah, itu kemana lagi ininya? Niatnya Nabil mau, Bu, saya mau kerja di sini, atau Bu, saya mau ini. Ada nggak? Udah kepikiran nggak dari sekarang? Insya Allah maunya ikutin jejak kakak yang nomor 3. Maunya di kapal pesiar. Masya Allah, semoga ini terwujud begitu ya di kapal pesiar. Nanti bisa aja Nabil ngajakin kita guru-guru gitu ya ke kapal pesiar. Intinya apa yang Nabil cita-citakan itu dapat berjalan dengan lancar ya, walaupun kita tahu apapun itu pasti ada nanti kerikil-kerikilnya. Insya Allah itu nanti bisa dilewati dengan baik. Begitu ya. Nah, dimulai dari sekarang harus Nabil sudah bisa membagi waktu, itu sudah baik ya, karena bisa menjalankan 2 peran. Nah, di sosiologi itu kan perannya ya sebagai seorang siswa, statusnya di sekolah sebagai seorang siswa, perannya seperti apa. Nah, ketika nanti bekerja perannya berbeda lagi. Nah, itu sudah cukup baik, dan belajarnya tetap ya nomor 1 yang harus diprioritaskan itu adalah belajar. Semoga cita-cita Nabil nanti akan terwujud, karena Nabil yang berhasil, orang-orang di sekeliling Nabil nih bahagianya 10 nih, tapi orang-orang di sekeliling lingkupnya aja keluarga itu bahagianya bisa 10 kali lipat. Begitu juga dengan kita nih guru-guru begitu ya, apalagi bisa bekerja nanti di kapal pesiar, bisa membanggakan mamahnya, kakak-kakaknya gitu ya. Jadi kita juga para guru begitu. Nah, ada yang ingin Nabil sampaikan ke sahabat podcast untuk bagaimana caranya agar dapat membagi waktu? Tadi kata Nabil kan pergunakan waktu yang baik. Nah, cara membagi waktu itu gimana? Cara membagi waktunya yang baik tuh kembali juga kepada kita sendiri benernya. Kalau kita bisa menggunakan waktu itu dengan baik, insya Allah pasti bisa membaginya dengan baik. Oke, berarti ini terlihat banget loh sama Nabil yang bukan kaum rebahan ya, sahabat podcast. Jadi waktu itu sangat-sangat penting, sangat-sangat berharga ya Bil ya. Bu. Jadi memang harus dimanfaatkan dengan baik, karena waktu semenit aja itu berarti dan tidak bisa terulang lagi. Untuk saat ini semenit yang lalu sudah menjadi masa lalu. Kita tidak akan bisa kembali ke semenit yang lalu tersebut. Nah, terima kasih untuk Nabil, Ibu ucapkan telah hadir ke podcast kita yang ya masih dalam progres lah ya Bil ya. Insya Allah nanti akan tumbuh dan berkembang dengan baik podcast kita. Sudah hadir, terus terima kasih sudah menjadi narasumber. Ibu doakan selalu diberikan kesehatan. Amin. Belajarnya yang makin pinter ya. Amin. Kerjaannya juga semakin amanah. Amin. Lalu nanti dapat mewujudkan cita-cita Nabil yang sungguh luar biasa ya. Amin. Intinya ingin membahagiakan keluarga, membanggakan orang tua. Oke, terima kasih Nabil. Baiklah sahabat podcast Mamuda Raja, semoga apa yang kami obrolkan dengan santai tadi ini barusan bisa memberikan inspirasi untuk sahabat podcast, agar salah satunya itu memanfaatkan waktu dengan baik dan bisa menyikapi segala apapun itu dengan bijak ya Bil ya. Lalu tetap memiliki cita-cita dan keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, dan jangan insecurean gitu ya Bil ya. Harus memiliki cita-cita yang tinggi, tekad yang bulat, dan harus memprioritaskan yang pertama itu adalah belajar, karena kita sebagai seorang siswa. Semoga apa yang kami bicarakan tadi dapat diambil yang baik-baiknya, yang nggak baiknya nggak usah diambil, yang baiknya boleh diambil dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah sahabat podcast, kita tutup dulu podcast kita di pertemuan ke-34 ini. Balik lagi ya, semoga mendatangkan manfaat gitu ya. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Bunga Mustika dan
Muhammad Nabil Faris. mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.